Selamat pagi anak-anak semua, ketemu lagi dengan Ibu Marsiana. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Adapun pelajaran kita hari ini adalah Nabi Elia mengajak umat Israel kembali percaya kepada Allah. Kehendak Allah disuarakan oleh para nabi. Ketika umat Israel kesusahan, Nabi menyampaikan penghiburan. Ketika umat Israel putus asa, Nabi memberikan penghiburan. Pada zaman Raja Ahab, bangsa Israel tersesat dan menyembah dewa Baal. Raja Ahab adalah raja ke-8 di kerajaan Israel. Raja Ahab anak dari Omri. Raja Ahab menikah dengan Isabel, seorang penyembah berhala. Raja Ahab dan istrinya memiliki sifat jahat. Bangsa Israel memuja-muja dewa Baal. Raja Ahab dan bangsa Israel tersesat menyembah dewa Baal. Akibatnya tidak ada turun hujan selama 3 tahun. Maka muncullah Nabi Elia untuk memperingatkan Raja Ahab, istrinya serta bangsa Israel. Tetapi Raja Ahab marah dan menuduh Elia yang mengakibatkan bencana ini terjadi di negerinya. Maka akhirnya Nabi Elia bersembunyi. 3 tahun kemudian Nabi Elia datang kembali dan menantang Raja Ahab untuk menunjukkan kuasa Allah. Elia menyuruh bangsa Israel untuk berkumpul di Gunung Karmel dan juga imam-imam Baal yang sebanyak 450 orang. Ahab lalu mengirim orang-orang itu ke Gunung Karmel, dan Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlalu? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?" Lalu Elia berkata kepada rakyat itu bahwa aku seorang saja sebagai nabi Tuhan, sedangkan imam-imam Baal itu ada 450 orang. Baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, dan biarkan mereka memilihnya dan mengolahnya, lalu menaruhnya di atas kayu api, tetapi tidak boleh menaruh api. Aku pun akan melakukan hal demikian. Aku akan mengolah lembu itu dan menaruhnya di atas kayu api dan tidak menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Allahku. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah yang berkuasa. Maka kata Nabi Elia, "Karena kalian banyak, maka baiklah kalian panggillah dulu Allah kalian untuk mendatangkan api." Kemudian mulailah Nabi Baal itu memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Maka kata Elia, "Panggillah lebih keras lagi." Maka mereka memanggil lebih keras lagi. Bahkan mereka dengan menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Tetapi sampai sore dan petang, tidak ada suara ataupun jawaban dari dewa Baal. Maka kata Elia kepada rakyat itu, "Datanglah mendekat kepadaku." Kemudian Elia mengambil 12 batu. Ia mendirikan batu itu menjadi sebuah mezbah. Kemudian Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, Allah Abraham,
Ishak, dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatinya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Anak-anak sekalian, kalian sudah mengamati gambar tadi dan mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan. Maka kalian juga harus selalu senantiasa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah sumber kebenaran sejati yang merupakan pegangan kita, sehingga kita senantiasa selamat dimanapun kita berada. Untuk selanjutnya, nanti anak-anak akan menjawab pertanyaan yang Ibu sediakan. Sekian dari Ibu, kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.